gitu loh, kakak ngoding dhisik untuk GUI-nya. Enggak Oh, masalah. udah terlanjur. Oh ya wis. Intinya Anda bisa ini gitu loh, Dek, identifikasi kayak itu dari program yang Anda ketahui. Terus kalau Mas Wahyu gimana, Dek? Sudah bisa presentasi sekarang apa? Sekarang Bu, siap. Oh ya wes. Ya silahkan di-share. Silahkan. Saya minta waktunya nggih, Ibu. Saya izin untuk melakukan Nggih. share screen. Eh, can you, apakah share screen saya kelihatan sudah, Ibu? Baik, Bu. Eh, saya izin untuk melakukan presentasi. Eh, Sebelumnya saya ucapkan hormat saya kepada Ibu Nurwati sebagai dosen yang membimbing saya dan rekan-rekan yang lain, dan hormat saya kepada juga ke rekan-rekan yang lainnya. Baik, saya ini istilahnya adalah tugas pengganti UAS. Nah, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Adapun secara garis besar yang coba saya jelaskan di sini yaitu tentang secara singkat saya ingin mengintroduce what is deep learning, MLP dan JNE, dan bagaimana kita melakukan training dan mengapa deep learning itu maju sangat berkembang pada saat ini. Terus apa sih parameter, hyperparameter yang berpengaruh, dan apa sih yang dimaksud dengan activation function, dan juga arsitektur yang ada di dalam deep learning, dan juga what is forward propagation dan backward propagation, dan apa sih yang merupakan input dan output. Saya sedikit mengulas apa yang dibahas di UTS kemarin yang merupakan sebuah tugas pengganti UTS, dan bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah pada deteksi angka. Dan apa sih yang dimaksud dengan CNN itu. Saya menjelaskan di sini secara singkat dan saya lakukan secara cepat. Saya mulai dari awal terlebih dahulu. Setelah saya menjelaskan ini, baru saya akan menjalankan program saya, akan menjalankan program yang sudah saya kerjakan. Baik, mohon izin Ibu Tri. Baik, eh, kalau kita tahu bahwa artificial neural network itu bisa dikatakan sebuah multi-layer perceptron dalam proses forward propagation, dan banyak hal yang berpengaruh berkembangnya, mulai dari perseptron, mulai dari adalin, mulai dari madalin, sehingga sampailah pada artificial neural network yang ditambahkan proses backpropagation. Dan yang membuat maju di sini ada yang namanya adalah yang membuat deep learning itu maju, yaitu ada karena adanya data, yaitu karena adanya big data. Kita pernah tahu kan what is cloud computing, Amazon Web Service, dan juga bahkan dari Microsoft Azure yang lain sebagainya, itu adalah salah satu dari cloud computing pada era 4.0 pada saat ini. Kemudian juga adanya komputasi, yaitu salah satunya adalah graphical processor unit, dan juga ada yang CUDA. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya CPU kan, bahkan sekarang adanya namanya CPU. Namun CPU itu kalau kita teliti di dalam beberapa jurnal yang saya baca, bahwa saat melakukan sebuah komputasi itu secara kecepatan itu tidak sebanding dengan graphical processor unit. Nah, seperti itu. Dan juga ada algoritma seperti LSTM atau long short term memory yang dijelaskan oleh Profesor Atiku Ramanahat ketika lagi mengisi acara visiting profesor, dan juga ada graph neural network. Itu salah satu algoritma yang membuat. Dan apa sih parameter yang mempengaruhi? Yaitu biasanya yang diupdate adalah weights dan bias. Dan parameter yang kedua di sini adalah learning rate. Seberapa cepat kita melakukan pembelajaran, dan number of iteration, dan juga yang biasa kita kenal sebagai epochs, dan hidden layer. Dan ketika kita punya hidden layer, kita kan punya berbagai macam lapisan hidden layer. Nah, hidden layernya itu bisa memiliki berbagai macam unit. Dari sinilah alasan kenapa di sini ada hidden layer dan unit layer.
dan kita harus memilih apa itu activation function. Activation function kan banyak jenisnya. Kita bisa pakai sigmoid, kita bisa pakai tangan, kita pakai relu dan lain sebagainya. Tergantung jumlah output prediksi yang akan kita inginkan gitu. Misalnya kalau multi class, kita bisa pakai yang namanya kita nggak pakai softmax, kita bisa pakai, misalnya kita bisa pakai tangan kalau yang multi class. Kalau cuma uh, berdasarkan binary class, kita kan punya dua output yang kita harapkan, itu bisa kita pakai softmax seperti itu. Untuk arsitektur sendiri, kita lihat di sini, kita akan ini di sini disebut sebagai input, dan inilah yang disebut sebagai hidden layer. Dan di dalam hidden layer ini dia punya satu hidden layer, tapi di dalam hidden layer ini dia memiliki berbagai macam unit. Dan ketika masing-masing input ini nanti akan dilakukan perhitungan, nanti akan masuk kepada layer berikutnya dengan melakukan perhitungan, yaitu weight dikalikan dengan A, kemudian ditambah dengan bias. Nah, jadi masing-masing ini memiliki sebuah bias, sehingga nanti nilainya akan dilakukan sebuah perhitungan activation function di sini. Sehingga dari activation function akan menghasilkan sebuah output yang disebut sebagai probabilitas terhadap sebuah kelas yang akan diprediksi. Sumber ini saya peroleh dari seorang Profesor Andrew Ng dari Stanford University. Kebetulan pernah ikut pelatihan pada saat itu waktu masih bekerja. Kemudian bagaimana sih simple matematis dari proses forward propagation? Nah, kalau simple matematisnya di sini bisa kita lihat bahwa kita punya input, ini adalah input. Kemudian di sini dia pasti memiliki sebuah bias. Dan di sini kita punya bias, kemudian dilakukan sebuah perhitungan, yaitu untuk memperoleh nilai Z. Untuk memperoleh nilai Z, dilakukan weight dikalikan dengan input ditambah dengan bias di sini. Dari sini akan diperoleh nilai ini, kemudian dia untuk menghasilkan sebuah output, dia perlu dilanjutkanlah ke proses activation function. Nah, activation function inilah yang mengeluarkan sebuah output yang akan diprediksi nantinya. Nah, itu untuk input yang pertama, kita kan Z1. Kemudian kalau untuk input yang kedua, kita lanjutkan pada ini. Seperti itu. Sehingga nanti dihasilkanlah sebuah output, yaitu yard yang akan diprediksi. Dan ini adalah activation fungsinya, contohnya. Kemudian dari hasil yang diprediksi nantinya akan dilakukan sebuah perhitungan error, yaitu nilai yang diprediksi dikurangi dengan nilai asli dikurangi nilai yang prediksi, atau nilai aktual dikurangi nilai prediksi. Kita bisa lihat di sini. Sederhananya seperti itu. Kemudian untuk meringkas proses tadi, saya hanya menjelaskan sekilas saja. Forward propagation dan backward propagation, apa sih masing-masing kegunaan dari proses ini? Nah, kita bisa melihatnya bahwa proses ke depan ini dia adalah proses forward propagation, dan untuk backnya dia adalah proses back propagation. Nah, dari output back propagation yang diupdate adalah wake dan bias. Karena wake dan bias itu mempengaruhi sebuah nilai output yang akan diprediksi. Seperti itu. Jadi, seperti yang tadi kita melakukan perhitungan pertama, kemudian masuk ke dalam activation function, kemudian pada input yang kedua dilanjutkan lagi ke activation function, dan yang nanti ketika udah mendapatkan output akan melakukan sebuah perhitungan loss, di mana nilai aktual dikurangi nilai prediksi. Ketika memiliki sebuah batas, misalnya kita memprediksi sebuah nilai seperti ini. Nah, ini sedangkan nilai aktual, nilai yang sebenarnya adalah seperti ini. Ini adalah nilai batas, dan ini bisa dikatakan adalah sebuah nilai error. Nah, untuk meminimalisasi error ini diperlukanlah proses back propagation seperti itu. Ini adalah parameter yang diupdate. Ini adalah proses back propagation, rumusnya adalah seperti ini, dan ini adalah forward propagation. Saya singkat-singkat saja untuk menjelaskannya. Kemudian apa sih input dan output? Ini masih berhubungan dengan ketika kemarin UTS. What is input, what is output? Kemudian kita masukkan, misalnya kita bayangkan kita mau masukkan sebuah gambar. Terus apa sih kok bisa si algoritma, si arsitektur neural network atau convolutional neural network ini kok bisa memprediksi sebuah gambar? Pertanyaannya seperti itu. Nah, ternyata di dalam sebuah gambar itu dia memiliki sebuah nilai RGB. Kalau itu
Misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita punya 4,5, kemudian ini adalah nilainya adalah 3. Nah, berarti kita punya pixel sebanyak 4 kali 5, kemudian 3 ini adalah tanda bahwa dia adalah nilai RGB. Kalau semisalnya kalau di tugas yang pada saat ini itu sifatnya adalah gambarnya adalah grayscale, yang saya melakukan grayscale. Berarti dia tidak menggunakan nilai 3. Berarti kalau grayscale dia adalah 1. Seperti itu. Jadi masing-masing input ini gambar dia memiliki sebuah nilai pixel. Intinya dia memiliki sebuah nilai pixel. Masing-masing pixel nanti dilakukan sebuah reshape. Jadi dilakukan flatten, dijadikan satu dimensi array, di mana masing-masing ini dia akan masuk ke sini. Ah, dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Nah, barulah dimasukkan ke dalam sebuah lapisan hidden layer. Jadi masing-masing pixel inilah yang menjadi output sehingga algoritma dapat mengenali sebuah pola bahwa pixel-pixel ini dia bisa membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai gambar. Seperti itu untuk intuisinya. Baik, lanjut. Terus bagaimana sih kalau kita untuk menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana untuk mendeteksi itu, entah itu angka, entah itu huruf, dan lain sebagainya. Ya, saya akan menjelaskan, ini terkait dengan tugas. Letter recognition atau character recognition itu adalah sebuah bidang dalam computer vision atau artificial intelligence, bahwa computer vision itu adalah sebuah bidang dari artificial intelligence, di mana kan kalau kita belajar artificial intelligence dia ada yang namanya natural language processing, ada yang namanya expert system, dan ada yang namanya computer vision, dan ada yang namanya machine learning. Dan machine learning dia memiliki sebuah cabang lagi yang disebut sebagai deep learning, istilahnya mempelajari suatu pola lebih dalam lagi daripada teknik machine learning. Biasanya teknik machine learning yang biasa kita kenal itu adalah seperti super vector machine atau Snakeboards. Itu adalah salah satu tradisional machine learning. Nah, jadi dengan kita mengajarkan sebuah pola, mengajarkan sebuah sistem agar dapat mengenali sebuah karakter, baik itu tulisan tangan, baik itu dari sebuah gambar dan lain sebagainya. Jadi masalahnya apa? Kalau kita mengembangkan sebuah sistem yang dapat mendeteksi sebuah karakter, yaitu mengenali gambar itu nggak mudah. Karena gambar itu terdiri dari banyak pixel. Seperti kita flashback yang saya jelaskan ke yang sebelumnya, bahwa gambar itu terdiri dari berbagai macam pixel. Nah, solusi untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan histogram, kita bisa menggunakan machine learning, dan kita bisa menggunakan deep learning. Jadi, tapi di sini karena my task is deep learning, saya menggunakan CNN untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita sebelum masuk ke lebih jauh lagi, tujuan saya menjelaskan ini agar eh, berhubungan, agar masih terhubung dengan program yang saya jalankan. Kan ketika saya menjalankan program, semisal nanti tiba-tiba sudah muncul, wah tiba-tiba sudah bisa memprediksi, kan tentu rekan-rekan atau mohon izin Ibu Tri mungkin pasti bertanya-tanya, kok tiba-tiba masukkan data, tiba-tiba langsung dapat prediksi. Anak mahasiswa ini kiranya paham nggak sih bagaimana pola di balik algoritma yang dia kerjakan, algoritma yang dia gunakan, seperti itu. Jadi inilah alasan saya kenapa saya perlu menjelaskan ini, dan kenapa saya kok menjelaskan artificial neural network, saya menjelaskan multi-layer perceptron, karena sebelum menuju kepada convolutional neural network, baiknya memahami terlebih dahulu what is ANN, MLP, Adalin, Madalin, itu seperti itu. Jadi CNN itu adalah sebuah algoritma yang memang secara dikhususkan uh, untuk mengenali sebuah pola di dalam sebuah gambar, pola di dalam sebuah image. Nah, algoritma ini saya baca pertama kali itu ditemukan atau di hasil dari riset yang dilakukan oleh Yan LeCun. Yan LeCun itu adalah seorang pakar di bidang AI. Tapi di sini arsitektur ini saya peroleh dari papernya Hidaka pada tahun 2017. Dan kalau kita memahami bagaimana sih CNN itu berjalan, dia memiliki sebuah input seperti yang saya sebutkan tadi. Inputnya itu adalah berupa pixel,
Kemudian dari input ini dia akan masuk kepada lapisan konvolusi. Di dalam lapisan konvolusi, apa sih yang dikerjakan oleh lapisan konvolusi? Yaitu melakukan sebuah ekstraksi fitur. Jadi fitur-fitur pixel itu kita lakukan sebuah ekstraksi. Kita bisa bayangkan semisal kita menggunakan ANN, pixel yang sangat banyak sekali. Tentu dia membutuhkan komputasi yang sangat besar. Maka dari itulah CNN ini waktu itu dijadikan sebuah alasan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di ANN. Kemudian output dari proses konvolusi ini adalah sebuah gambar yang sudah dilakukan sebuah ekstraksi, kemudian dilanjutkan oleh sebuah pooling. Nah, sebuah pooling layer atau biasa kenal sebagai max pooling ini juga merupakan proses ekstraksi fitur, dan ini pada intinya input, kemudian convolutional layer, kemudian max pooling layer. Ini hanya tambahan. Setelah masuk pada proses pooling atau max pooling, dia akan masuk kepada fully connected layer. Sebelum masuk ke fully connected layer, pixel-pixel tadi diperlukanlah dijadikan flatten terlebih dahulu agar masuk ke dalam nantinya biar supaya bisa diterima oleh layer fully connected layer. Kemudian dari fully connected layer ini nanti akan menghasilkan sebuah output, yaitu sebuah gambar yang akan diprediksi. Jadi sebuah pixel-pixel yang membentuk gambar yang akan diprediksi, seperti itu. Kemudian ini untuk lebih jelasnya, ini adalah contoh kalau mendeteksi sebuah angka 8. Jadi saya akan langsung aja agar mempersingkat waktu. Dan apa sih dibalik proses convolutional layer itu? Jadi proses itu adalah sebuah perhitungan metrik. Di situ ada sebuah proses perhitungan metrik. Kita contohkan di sini. Nah, kita punya image. Ini adalah image yang menjadi sebuah input. Kemudian di dalam proses konvolusi, dia dilakukan sebuah perhitungan. Dia membutuhkan yang namanya filter. Filter atau biasa kita kenal sebagai kernel. Jadi kalau di ANN itu yang kita kenal hyperparameter tuningnya itu adalah wake dan bias. Nah, kalau di sini salah satu hyperparameter tuning yang mempengaruhi itu adalah filter dan kernel ini. Tapi saya tidak begitu dalam ke sana di penjelasan ini untuk mempersingkat waktu. Ini hanya proses intuisi. Jadi prosesnya adalah misalnya untuk mengenali, untuk mendapatkan sebuah nilai output fitur ini, yaitu 2, dia dilakukan sebuah perkalian seperti ini. Dilakukan sebuah perkalian, terus dilakukan sebuah perkalian, terus dilakukan sebuah perkalian. Intinya proses ini dia akan mendapatkan sebuah nilai ini. Nah, kemudian dia akan bergeser lagi pada proses berikutnya. Nah, bergeser lagi. Barulah 4 dikali 1, kemudian 9 dikali 2, kemudian 1 dikali 3. Terus kemudian bergeser lagi. Terus dia akan bergeser terus hingga output yang diharapkan itu adalah penuh. Jadi ketika kadang kalau kita membuat sebuah layer, kita melakukan training kepada hidden layer, neural network atau convolutional neural network, semisal kita memasukkan sebuah image tuh 2, 3, 4, 5. Ini kan adalah 5 kali 5. Sedangkan input yang diminta itu adalah 4 kali 4. Disetting 4 kali 4. Tentu kalau kita paksakan ke 5 kali 5 akan mengakibatkan error di dalam sebuah program yang kita punya. Itu untuk prosesnya di balik convolutional layer. Kemudian untuk detailnya adalah seperti ini. Nah, kita tahu kan ini untuk ini. Kemudian dia bergeser, dia menghasilkan 66. Kemudian yang terakhir dia menghasilkan ini. Terus dia bergeser. Proses ini disebut sebagai proses window atau proses sliding, biasa dikenal seperti itu. Kemudian ini adalah contoh lainnya. Ini hanya 3 kali 3, dia dikalikan untuk menghasilkan ini. Saya langsung lanjut. Kemudian di balik convolutional layer ada lagi proses padding. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau misalnya kita menginputkan nilai 5 kali 5
tapi mintanya 6 kali 6 misalnya si layar kita, si jaringan kita. Solusinya agar tidak error kita bisa menggunakan padding. Nah, ketika kita menambahkan padding, kita berarti menambahkan sebuah eh, pixel lagi di dalam sebuah gambar, tapi nilainya adalah 0. Jadi biasanya dia mulainya dari sini, dia akan mulai dari sini. Jadi outputnya seperti ini. Ini untuk proses padding. Saya tidak begitu detail, saya hanya mencontohkan agar mempersingkat waktu aja. Dan selain padding ada proses yang namanya stride. Nah, proses stride ini dia adalah lompatan. Misalnya kita akan melakukan sebuah sliding seperti ini. Ya, biasanya sliding berikutnya itu adalah seperti ini. Tapi kita nggak pakai ini, dia akan melakukan sebuah lompatan. Dia langsung melompat ke ini. Biasanya kan begini, kemudian dilanjutkan pada begini. Dia nggak pakai ini. Dia langsung lompat ke yang berikutnya. Jadi lompatan. Terus ini untuk menyelesaikan sebuah masalah, misalnya kita gambar yang akan kita prediksi di dalam sebuah layar itu prosesnya vertikal atau horizontal. Nah, jadi dengan proses stride ini kita bisa melakukan sebuah double. Ini adalah salah satu teknik training. Biasanya di proses stride ini yang banyak dilakukan di kasus-kasus kayak object recognize dan human action recognition dan activity recognition, biasanya banyak main-main di sini. Kemudian ini adalah layar berikutnya. Tadi itu adalah proses yang ada di layar konvolusional layar. Ini adalah layar berikutnya. Setelah proses konvolusional layer, kita akan mendapatkan sebuah output gambar yang sudah diproses, diekstraksi. Maka lanjut kepada proses yang disebut proses max pooling. Nah, di dalam proses max pooling di sini ada dua teknik sebenarnya. Tapi kalau di gambar sini ini dicari nilai yang paling besar. Misalnya ini. Jadi nilai yang paling besar adalah 4, dia akan menjadi sebuah output. Nah, ini adalah proses keseluruhannya di sini. Jadi misalnya nilai ini, yang paling besar berapa? Dia 5, berarti akan dapat 5. Jadi ini angka-angka ini adalah nilai pixel. Nah, ini adalah proses untuk mencari nilai maksimal di max pooling. Ada lagi dua teknik lagi. Sebenarnya max pooling ada dua di layar ini. Yaitu di layar max pooling itu adalah proses yaitu mencari sebuah rata-rata. Jadi bisa menggunakan nilai maksimal, kita juga bisa menggunakan nilai rata-rata. Baik, saya lanjut. Saya tidak begitu detail mendalam untuk mempersingkat waktu. Kemudian setelah didapatkan proses max pooling, baru masuk kepada proses fully layer atau fully connected layer. Di dalam proses ini, jadi output image ini, dia perlu dijadikan flatten. Jadi 4, 5, 7, 8 seperti itu. Agar apa? Agar dia bisa masuk ke dalam input yang diinginkan oleh fully layer. Jadi di fully connected layer ini dia sama arsitekturnya sama persis dengan arsitektur yang ada di ANN, Artificial Neural Network. Jadi prosesnya sama seperti ANN sampai dia menghasilkan sebuah output yang diharapkan nantinya. Seperti itu untuk secara singkat dari proses CNN. Kemudian ini adalah sedikit program yang saya jalankan. Ini adalah sedikit screenshot program yang saya jalankan. Di sini dalam implementasi CNN untuk handwriting digit recognition, ini adalah pertama yang saya lakukan adalah saya menyiapkan sebuah data, di mana saya membuat sebuah dictionary. Di dalam bahasa pemrograman Python ini dikenal sebagai proses dictionary. Nah, di mana saya membuat sebuah indeks dari nilai 0 sampai 25. Jadi kenapa kok sampai 25? Karena total dari angka 1, 2, 3, dan sampai Z itu sebanyak 26. Kemudian saya lakukan untuk lebih memastikan, saya lakukan sebuah visualisasi. Jadi saya lakukan visualisasi dengan codingan ini. Dan ini adalah hasil dari proses alfabet yang saya visualisasikan. Di sini kita dapat melihat bahwa di data saya itu yang paling banyak itu adalah
alfabet O. Dia adalah yang paling banyak kalau dibandingkan dengan alfabet I. Nah, dari sini kita bisa mengetahui data-data kita, persebaran data kita. Kemudian saya lakukan sebuah visualisasi untuk menampilkan sebuah hasil yang ada di dalam program saya. Jadi saya melakukan ini adalah saya menggunakan Matplotlib. Jadi data ini adalah total data saya, yaitu 37.2450 data yang saya gunakan. Ini adalah jumlah datanya, kemudian ini adalah jumlah parameternya. Kemudian ini adalah contoh visualisasi dari data saya. Ini adalah contoh data training yang akan saya jadikan training. Contoh-contoh datanya. Kemudian dilakukan proses berikutnya, yaitu train to split. Nah, jadi saya bagi di proses ini, saya bagi antara data training dan data testing. Sebenarnya kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan yang A, kita bisa menggunakan cara yang B. Kalau yang B, kita juga harus membaginya menjadi tiga, yaitu validasi dan testing. Nah, di sini di pembagian ini kita bisa lihat data xtrain, ytrain, xtest dan ytrain, ytrain, ytest. Saya bagi menjadi di mana data dari total 100% data, saya ambil datanya sebanyak 20% saya jadikan sebagai data testing. 0,2 saya jadikan sebagai data testing. Kemudian saya lihat bentuk vektor yang ada di dalam data saya. Ini seharusnya xtrain. Saya lupa menampilkan, jadi nggak nampil di sini, tapi lebih jelek. Jadi dari data yang dibagikan tadi menjadi dibagi menjadi data training dan data testing. Contohnya ada seperti ini. Untuk detailnya kita lihat bahwa data training itu sebanyak 29.007.960 data. Seperti yang saya bilang tadi, nilai satu ini dia merupakan nilai grayscale. Kan hitam putih, data yang inputan yang saya masukkan itu adalah hitam putih. Saya langsung aja. Kemudian dalam proses modeling, ini adalah model atau arsitektur convolutional neural network yang saya gunakan. Ini kita bisa lihat detail arsitekturnya, bahwa di dalam lapisan konvolusi, ini adalah lapisan konvolusi, kemudian saya menggunakan filter 32 dan kernelnya yaitu sebanyak 3x3. Jadi kernelnya yang di tengah-tengah tadi, ketika kita punya layer ini misalnya convolutional layer, ini kita punya image, kemudian dia disinilah yang disebut sebagai kernel. Di proses ini saya 3x3. Kemudian activationnya saya menggunakan ReLU. Kemudian input yang diminta yaitu sebanyak 28x28 vektor dengan anunya grayscale. Jadi bukan RGB. Kemudian lanjut pada layer berikutnya, yaitu layer max pooling, yaitu dengan pooling size-nya adalah 2x3 dan saya menggunakan stride sebanyak 2. Seperti stride tadi kan dia melompat-lompat, kalau kita ingat tadi. Kemudian saya tambahkan layer lagi. Jadi lapisannya saya tambahkan lagi convolutional layer lagi, saya tambahkan lagi max pooling lagi, kemudian saya tambahkan lagi layer. Sehingga di lapisan terakhir dilakukanlah proses flatten. Nah, inilah yang disebut sebagai flatten. Barulah dimasukkan ke dalam proses layer yang ada di dalam proses ANN. Nah, saya menggunakan ReLU activation-nya, dan dari activation dari hidden layer pertama ini terdapat 64 node. Jadi sebanyak hidden layer pertama itu sebanyak 64 dengan activation ReLU, dan yang layer berikutnya sebanyak 128 node layer dengan activation ReLU, dan yang terakhir saya menggunakan softmax yaitu sebanyak 26 yang output yang diinginkan. 26 ini dia adalah kan kita yang seperti saya sebutkan tadi bahwa nilai sat A, B, C sampai Z itu sebanyak 26. Baik, ini adalah proses training di program saya yang saya presentasikan saat ini adalah screenshot, dan ntar lagi saya tunjukkan secara langsung programnya seperti apa. Ini saya hanya menjalankan training sebanyak 1 epoch karena datanya sangat besar. Tapi
prediksinya udah bagus. Saya lakukan sebuah testing, prediksinya udah betul tadi. Nah, jadi ketika saya melakukan training sebanyak satu epoch, saya melakukan akurasinya, saya menghitung menggunakan metrik, dan untuk stochastic gradient descent ini berpengaruh dengan pada proses ketika kita melakukan sebuah proses backpropagation. Saya menggunakan Adam. Adam ini salah satu varian dari stochastic gradient descent atau gradient descent. Kan ada stochastic gradient descent, ada yang Adam dan lain sebagainya. Kemudian epochnya saya tentukan sebanyak satu kali training. Kemudian saya tambahkan validasi data, yaitu X-test dan Y-test. Kita bisa lihat di sini dalam satu epoch dia menghasilkan 97%. Tapi nggak tahu kalau bisa saja di epoch-epoch berikutnya bisa saja performanya menurun. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh prediksinya. Nah, ini adalah kalau kita baca di program ini, di dalam gambar ini adalah model. Model ini adalah sebuah variabel seperti tadi, dia adalah model, dia adalah variabel. Jadi ketika dia setelah melakukan training, model ini masih bisa digunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Kemudian saya panggil sebuah kelas prediksi IMG final. IMG final ini adalah image di variabel IMG final ini adalah sebuah image yang saya jadikan reshape. Jadi reshape itu adalah sebuah input vector yang dibentuk ulang. Tapi tetap dia masih 28 dan anunya tetap grayscale. Dan asal dari IMG ini dia berasal dari variabel IMG di mana dia adalah X-test. Jadi nilai X yang akan dijadikan sebuah prediksi, yang akan dilakukan sebuah prediksi terhadap sebuah model yang akan di testing. Tapi kalau Y-test itu adalah nilai yang asli. Y-test ini kan X-test. Kalau Y-test itu adalah nilai atau kelas yang asli, nilai kelas yang asli. Kemudian ketika prediksi, dia prediksinya adalah A. Ini adalah gambarnya, kita dapat lihat. Ini gambar aslinya. Ini adalah nilai prediksinya. Kita bisa lihat bahwa satu epoch tapi bagi saya udah bagus karena datanya. Jadi data banyak itu sangat berpengaruh. Jadi kalau datanya sedikit, wah itu malah kurang baik dalam kita kalau main dengan deep learning. Baik itu Ibu Nurwati, Ibu Doktor, dari yang penjelasan saya. Kemudian saya bisa lanjut ke program nggih, Ibu. Ini maaf sebelum dimulai ini soalnya ini kurang 1 menit, jadi mending dimatikan terus habis